Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, tetap semangat untuk belajar turbin. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita masih dalam turbin uap. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perhitungan pada pipa pemancar. Pada hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan mempelajari tentang diagram segitiga kecepatan. Nah, ini materi kita hari ini. Sampai nanti kita bagaimana akan melukis profil sudut jalan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Baiklah, kita mulai. Sekarang ada di semua. Ketika kita sudah mengetahui kecepatan yang keluar dari nozzle, ini adalah nozzle, Vic nozzle, ya. Kemudian keluar dari nozzle ini akan timbul kecepatan C1 yang akan mendorong sudut jalan. Nah, timbulnya C1 ini, timbulnya C1 ini maka akan menyebabkan munculnya kecepatan U, vektor U ini. Nah, seperti kita ketahui, pemasangan nozzle di dalam instalasi turbin, nozzle dipasang dengan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut alfa 1. Nah, sudut alfa 1 ini merupakan sudut pipa pemancar atau nozzle pada rumah turbin. Sudut ini biasanya antara 15 sampai 20 derajat. Nah, maka sudut alfa 1 ini dapat dibayangkan merupakan sudut apit. Jadi ketika tadi sudah ada kecepatan keluar dari nozzle C1, akibat C1 ini muncul kecepatan U. Nah, sudut tengah antara C1 dan U, maka ini sudut alfa 1 inilah yang mengapitnya. Kemudian dari besaran C1 dan U, C1 dan U ini, maka kita bisa melukis yaitu kecepatan relatif W1 yang biru ini, garis biru ini. Nah, sehingga kita sudah memiliki segitiga yang berada di sisi keluar dari nozzle masuk ke sudut jalan. Artinya ketika besaran C1 ini U kemudian W1 ini kita sebut dengan segitiga kecepatan masuk. Ini. Terus kemudian bagaimana pertanyaannya diagram segitiga kecepatan keluarnya? Nah, di sini dengan bermodalkan ini ya segitiga kecepatan masuk ini, maka di dalam diagram segitiga masuk W1 dan sudut beta 1, nah tadi belum saya singgung, akhirnya kecepatan relatif W1 ini yang muncul sebagai akibat C1 dan U1 juga ini, maka di sini akan membentuk sudut beta 1. Nah, ketika W1 ketemu, beta 1 ada, maka ini bisa digunakan sebagai menentukan besaran dan arah W2 dan juga beta 2 pada diagram kecepatan keluar. Nah, ini. Jadi di dalam diagram segitiga masuk W1 dan beta 1 sudah dapat ditemukan maka atau sehingga besaran dan arah W2 dan beta 2 dalam diagram kecepatan keluar itu juga dapat ditentukan. Nih, saya ulang lagi di sini. Jadi jika sebuah turbin ini tanpa kerugian pada sudut jalannya, ya, tanpa kerugian pada sudut jalan ini, plate ini, maka W1 ini sama dengan W2. Jika koefisien kecepatan pada sudut jalan ini ada kerugian atau ada koefisien kecepatannya, maka W2 ini sama dengan koefisien kecepatan dikalikan dengan W1. Sehingga akan diperoleh vektor arahnya ini W2. Nah, arah W2 ditentukan oleh sudut beta 2. Nih. Nah, kita sudah tahu besarnya W2, tetapi sudutnya berapa beta 2 itu? Nah, beta 2 ini bisa dicari dengan cara beta 1 dikurangi minus 3 sampai 6 derajat. Jadi ini juga
tentukan, dipilih kira-kira beta 2 itu lebih kecil daripada beta 1, yaitu sekitar dikurangi 3 sampai 6 derajat. Nah, ini. Kemudian setelah kita um, mengetahui segitiga pada sisi masuk dan sisi keluar dari sudut jalan, maka kita bisa mengilustrasikan diagram segitiga kecepatan gabungan antara sisi masuk dan sisi keluar. Kita punya C1, kemudian kita punya U1, kemudian kita punya W1, ini, kemudian di sini muncul U. Nah, jadi kan di sini kita dapatkan U, kemudian kita bisa mencari C2. C2 ini adalah kecepatan yang keluar dari sudut jalan C2. Nih, misalnya C2. Nah, mungkin dari sini akan Bapak ulang lagi bahwa ketika kita sudah mendapatkan segitiga pada sisi luar, di mana kita tahu C1, kemarin sudah kita hitung, kemudian sudut yang mengapit antara C1 ini menghantam ke sudut jalan, maka akan muncul kecepatan U. Sudut apit antara U atau sudut pemasangan nozzle terhadap sudut jalan, ini adalah alfa 1. Nah, alfa 1 itu besarnya berapa? Tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian adanya C1U1, maka kita memiliki W1. Ya, ini segitiga dari sisi masuk. Terus segitiga dalam sisi luar bisa kita hitung. Ketika ini kita asumsikan tanpa kerugian, meskipun dalam kenyataannya sangat tidak mungkin, tapi misalnya kita asumsikan dalam kondisi ideal tanpa ada kerugian pada sudut jalan ini, maka W2 ini sama dengan W1. Kemudian ketika kita masukkan kerugian, ada koefisien kecepatan, maka W2 sama dengan koefisien kecepatan dari W1. Kalikan W1. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan W2, kemudian W2 ini sudutnya berapa? Beta 2-nya. Nah, beta 2 ini bisa dihitung atau diambil dari beta 1 dikurangi 3 atau sampai 6 derajat. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat sisi masuk, sisi keluar, kita gabungkan menjadi diagram segitiga kecepatan gabungan. Yaitu dari segitiga kecepatan gabungan ini kita masukkan seluruhnya. Maka nanti ketika melukis segitiga ini, C1 dari hasil hitungan perlu kita buat dalam skala. Kemudian kita butuh sepasang segitiga, penggaris segitiga, ya, penggaris segitiga untuk melakukan penggeseran garis sehingga garis ini benar-benar sama. Kemudian kita pindahkan di sini menjadi diagram segitiga gabungan. Gunanya untuk apa? Kita ingin menghitung berapa kecepatan yang keluar dari sudut jalan atau dari turbin, bilah turbin ini. Oke, pencapaian ini benar-benar jelas. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Diagram segitiga kecepatan gabungan ini ada beberapa tipe. Ketika U lebih besar daripada setengah C1 cos alfa, ini, maka bentuknya seperti ini segitiganya. Segitiga kecepatan gabungannya. Ketika U lebih kecil dari setengah C1 cos alfa, sehingga nanti biasanya U ini akan ditentukan, misalnya U-nya misalnya sama dengan setengah C1 atau setengah C1 cos alfa, misalnya begitu ya, atau lebih kecil misalnya. Kalau lebih kecil maka diagram kecepatannya akan jadi seperti ini. Ini C, kemudian ini U masuk dan U keluar, kemudian di sini C2-nya akan membentuk seperti ini. Kemudian yang ketika U sama dengan setengah C1 cos alfa akan bentuknya seperti ini. U. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambar segitiga kecepatan gabungan di mana variabelnya akan dipengaruhi oleh harga kecepatan U di masing-masing kondisi. Baiklah, sekarang bagaimana kita melukis profil sudut jalan?
Nah, ini tolong diperhatikan. Sengaja yang saya buat ini adalah satu profil sudut jalan. Yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan kecepatan gabungan seperti ini, atau ini ya, ini sebagai modal awal kita menggambarkan profil segitiga, bukan profil sudut jalan. Nah, profil sudut jalan bagaimana? Pertama, kita buat, atau biasanya Anda akan diketahui berapa lebar profil sudut jalan yang akan dibuat. Kemudian di sini ada yang memakai jeda S ini. Misalnya ini ada yang 1 mili, 2 mili gitu kan untuk perantara. Ada yang tidak langsung begini. Hanya ketahui profil sudut jalan saja. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana cara melukisnya. Nah, ketika kita sudah dapatkan C1 tadi, kita gambar, kemudian kita dapat alfa 1 ini, kemudian ini U. Nah, kemudian kita dapatkan W1. Dari garis W1 ini, ya, kita tarik sampai ke garis tengah dari lebar sudut jalan. Nah, kemudian kita tarik, kemudian dari titik, kemudian ini batasnya adalah garis ini, maka tegak lurus dari garis ini, kita tarik garis, ya, tegak lurus. Kalau hanya satu, nggak masalah nanti. Kalau dua, saya ambil ini garis yang garis dalam dari lebar sudut jalan. Nah, kemudian ini kita tarik garis tegak lurus, memotong sampai di garis sumbu P. Nah, sebenarnya sudah saya buatkan alurnya. Jadi, bagaimana melukis profil sudut jalan? Yang pertama, buat sumbu atau garis tengah pada lebar sudut jalan. Tadi sudut jalan sudah kita tentukan, apa bisa diketahui atau bisa ditentukan sendiri. Kemudian ketika sudah mempunyai ini, C1, alfa 1, kemudian U, dan di sini ada W. W1 ini kita perpanjang sampai memotong garis di sini. Nah, ketika sudah memotong garis ini, kita juga melukis yang bagian sisi keluar, yaitu di sini ada W2. Nah, ada W2. Oke. Nah, W2, sehingga W2 ini, garis dari W2 ini tentunya kita dengan pakai penggaris beta 1, beta 2 kita masukkan, dan dari sini kita tarik lurus, kemudian kita buat garis ini, beta 1, beta 2, sudutnya ya, sudut sebesar beta 2, kemudian dari sini kita tarik garis lurus, memotong di pertengahan sumbu sudut jalan yang kita harus ilustrasikan biasanya adalah B, ketemu di titik ini. Kemudian tadi di depan, slide yang di depan, yang slide kosongan, biasanya kalau slide kosongan itu saat kuliah itu ada mahasiswa yang tak suruh maju untuk kira-kira ini kalau menggambar bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian ini kita buat garis tegak lurus, memotong di garis tengah ini. Nah, kemudian ketemu titik di sini ini. Ini adalah tegak lurus. Kita beri nama notasi di sini, notasi titik A. Kemudian ini memotong di titik C. Dari titik C ini kita buat jangka, kita buat lingkaran dengan pusat di C yang memotong atau istilahnya melingkari, diameternya adalah diameter sudut jalan di titik C ini. Nah, dapat diameter seperti ini. Oke. Kemudian setelah selesai, dari titik A buat garis tengah lurus terhadap perpanjangan W1 memotong di C ini tadi ya. Ya. Kemudian buat lingkaran untuk titik C. Nah, kemudian kita tengah sudah sampai nomor 6. Buatlah busur AB. Jadi setelah kita membuat lingkaran ini, kita buat busur A ke titik B. Titik B itu mana? Titik B itu tadi titik yang memotong dari
segitiga kecepatan keluar dari sudut jalan atau keluar dari blade turbin. Nah, di sini kita kasih titik B, jadi kita lengkungkan jangka kita, kemudian membuat lengkungan ini sampai ke sini. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki profil dada atau lengkungan dada sudu. Ini lengkungan dada sudu sudah jadi satu. Jadi saya ulang. Jadi setelah kita dapat ini, ya, kita dapat W2, kita perpanjang, memotong di garis B. Kemudian dari sini kita lukis yang sisi keluar W2 sebesar beta 2 sudutnya. Kemudian kita tarik garis ke sini ketemu. Kemudian dari sini kita buat tegak lurus, memotong di sisi dalam ini karena lebar sudutnya adalah B. Kemudian memotong di titik C. Nah, dari titik C ini kita buat lingkaran. Nah, kemudian dari titik lingkaran ini kita titik C ini kita buat lengkungan atau kita jangka busur, yaitu busur A ke B. Nah, ini sehingga kita sudah mendapatkan satu lengkungan ini. Kemudian bagaimana selanjutnya? Oke, selanjutnya kita manfaatkan titik diameter yang memotong persumbuhan ini, kita kasih notasi D, titik D. Dari titik D ini kita tarik garis tegak lurus terhadap perpanjangan B1, ya. Kemudian memotong di sini titik E. Kemudian juga sebenarnya kita juga tegak lurus dari sini, memotong di F. Ini tegak lurus sini, memotong di F. Nah, kemudian dari titik D ini kita buat, atau kalaupun ini tidak dibuat nggak apa-apa. Jadi langsung dari ini tegak lurus di sini, memotong di sini, dari sinilah kita buat busur E. Busur E sampai ke F ini. Kalaupun ini nggak dibuat tegak lurus pun tidak apa-apa, akan memotong di sini. Nah, ketika ini sudah jadi ini, maka kita sudah dapat lengkungan punggung sudu. Ya, jadi mudah sebenarnya buat ini. Kalau semuanya ini sudah diketahui, mulai dari C1, U, kemudian W1, sudut beta 1, kemudian W2, beta 2, U2. Nah, konsepnya kalau sudah jadi segitiga kecepatan gabungan, tinggal kita pindahkan, kemudian kita buat berapa sebenarnya lebar dari sudut jalannya. Nah, kemudian kita lukis semua yang tadi kita ketahui, dimasukkan di sini nanti sesuai dengan langkah tadi. Nah, ini sudah jadi satu. Kalau nanti ada suruh membuat dua, tinggal ditambahkan lagi dengan cara yang sama. Nah, kemudian kalau ingin membuat sebenarnya profil sudut jalannya yang mana, maka sebenarnya profil sudut jalannya adalah AE FB. Ini profil sudut jalan. Nah, ini cara melukis profil sudut jalan. Saya ulang lagi. Tadi kita sudah mendapatkan segitiga kecepatan gabungan. Dari segitiga kecepatan gabungan, tergantung nanti tipe U-nya seperti apa. Apakah setengah C1 cos lebih besar, apakah lebih kecil setengah C1 cos alfa, atau sama dengan. Atau mungkin hanya setengah C1 saja, nggak pakai cos. Ada satu lagi yang tidak saya masukkan di sini. Baiklah, kemudian kalau sudah punya dapat ini sebenarnya dari mana perhitungannya? Dari ini, segitiga dapat gabungan cara gambarnya tadi. Nah, kemudian kalau sudah itu, kita persiapan menggambar. Kalau gambar seperti ini dan tidak ada keterangan tadi, ini langkahnya C1 kita gambar, ya. Tentunya tadi ingat lebar sudut jalan bisa ditentukan sendiri atau nanti ada ketentuannya. Misalnya diketahui lebar sudut jalannya adalah sekian, kemudian alfa 1, kemudian U, kemudian W1. Dari W1 ini ditarik garis lurus memotong di garis sumbu sudut jalan. Nah, ketemu titik titik di sini ya. Kemudian dari sini saya ambil di tengah ini karena kita sudut jalan kita adalah ini, maka tegak lurusnya adalah dari titik ini kita pakai segitiga dua segitiga itu membuat segi sudut segi suku 90, maka tarik ke pusat garis sumbu ini sampai garis sumbu ini memotong di C. Dari C inilah kita membuat lingkaran ya yang diameternya adalah sebesar sudut jalan.
Nah, dari sini kita buat busur, eh, maaf ini baterai habis. Kita buat busur ya. Dari ini kita buat busur dari titik A ini ke titik B di sini. Pak, ini titik A-nya dan titik B-nya ketemu di sini. Iya, seperti ini. Nah, nanti akan membuat dada sudu. Kemudian setelah itu dari sini pertemuan antara lingkaran dengan titik pusat di J ini, titik D ini, kita buat segitiga kecepatan memotong di W1, garis W1 yang sampai ini. Nah, kemudian dari ini titik E namanya kita buat lengkungan. Boleh sekarang di sini juga boleh, tapi langsung juga di sini akan ketemu. Nah, kita sudah dapat lengkung sudu, punggungnya sudu. Nah, kemudian kita sudah dapat profil sudu jalannya adalah AEFB. Nah, mungkin itu penjelasannya. Kemudian sekarang diagram tekanan dan kecepatan atau diagram PC, tekanan dan kecepatan. Jadi untuk menggambar dan melukiskan ini tentunya ada di semua nanti berapa P0 ini adalah sudunya. P0 sebelum masuk ke sudu fix nozzle, sebelum masuk ke nozzle. Kemudian ini adalah sudu jalan, area sudu jalan. Jadi begitu P0 masuk ke sudu jalan, tekanannya akan turun. Kemudian kecepatan ketika masuk ke nozzle, fungsi nozzle adalah ada di bawah sebelumnya bagaimana menaikkan kecepatan. Nah, di sini kecepatan jadi meningkat. Nah, sehingga nanti di sini skalanya ini ada skala P, ada skala C sebetulnya. Nah, nanti kan P dan C kan berbeda. Ini boleh kalian, ini kebetulan di sini tanyakan adalah P, tekanan. Di sini C-nya dikira-kira. Jadi tapi kalau lebih baiknya sebenarnya pakai skala double, misalnya di sini C0-nya di titik ini, C1-nya di sini, sehingga setelah C1 keluar dari nozzle menghantam ke sudut jalan, tentunya kecepatan jadi berkurang. Ini kecepatan berkurang menjadi C2. Kalau P keluar masuk ke sudut jalan, keluar tetap sama. Jadi ini nanti akan kita gambar satu paket bagaimana profil sudut jalannya. Dimulai dari ini dulu, segitiga kecepatan, kemudian profil sudut jalan, kemudian profil tekanan kecepatan, diagram PC-nya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, turbin satu tingkat tekanan dan satu tingkat kecepatan dengan ketentuan menggunakan pipa pemancarnya adalah konvergen dengan produk uapnya adalah 6 kg per detik G-nya. Kemudian luas lubang masuk pipa silindris dengan luas 5 desimeter persegi. Luas yang diketahui A0. Kemudian volume jenis masuk, volume jenisnya V0-nya 0,3 meter kubik per kilogram. Luas lubang keluarnya adalah 2 desimeter persegi diketahui. Volume jenis keluar V1 keluar dari nozzle 1,5 meter kubik per kilogram. Tekanan masuk uap itu adalah 10 atmosfer, 10 bar. Kecepatan kelilingnya, nah ini U-nya diketahui sama dengan setengah kecepatan mutlak praktis. Jadi U-nya, kecepatan keliling, itu sama dengan setengah kecepatan mutlak praktis. Nah, koefisien kecepatan pada pipa pemancar, nah, nanti berarti ada terbayang kemana ada kecepatan teoritis, kecepatan praktis. Nah, ini ada koefisien kecepatan pipa pemancar 9,9. Sudut alfa 1 diketahui 20 derajat. Nah, sekarang hitung kecepatan mutlak masuk dan keluar, kemudian panas jatuh yang terjadi, lukis diagram segitiga kecepatannya, lukis profil sudunya, kemudian dengan bantuan tabel uap dan tabel atau tabel Mollier diagram, lukislah diagram PC-nya. Oke, sekarang kita bahas. Jadi yang diketahui turbin satu tingkat tekanan dan satu tingkat kecepatan menggunakan pipa pemancar konvergen.
produk uapnya, G-nya adalah 6 kg per detik, luas lubang masuknya, A0-nya adalah 5 desimeter persegi atau 0,05 meter persegi, volume jenis masuk, V0-nya adalah 0,25 meter kubik per kilogram, luas lubang keluarnya A1 sama dengan 2 desimeter persegi atau A1 ya, A1-nya 2 desimeter persegi atau 0,02 meter persegi. Ya, kemudian volume jenis keluar V1 ini, kemudian tekanan uap masuk P0-nya adalah 10 kg per cm persegi. Kemudian kecepatan kelilingnya U-nya setengah dari C1. Koefisien kecepatan pemancar ini koefisien kecepatannya adalah 0,9, kemudian sudut alfa 120. Oke, sekarang kita hitung satu-satu. Kecepatan mutlak masuk dan keluar. Kecepatan mutlak masuk itu adalah C0. Maka G0 V0 masih ingat persamaan ini A0 C0. Maka kita masukkan tinggal di sini 6 kg per detik 0,25 V0-nya diketahui ya, volume jenis masuknya 0,25 meter kubik per kilogram, kemudian A0-nya diketahui 0,2 meter persegi, C0 kita dapatkan 30 meter per detik. Kemudian kecepatan mutlak keluar C1, G, V1, A1, C1 ya. Kemudian tinggal kita masukkan V1 nanti diketahui yang volume jenis yang keluar dari nozzle 0,25 meter kubik per kilogram. Kemudian A1 sudah diketahui tadi 0,02 meter persegi, maka C1 dapat dihitung. C1-nya di sini ketemunya adalah 4,5 meter per detik. Oke. Ketemunya 450 meter per detik. Oke, kemudian kita hitung panas jatuhnya. Panas jatuh yang terjadi adalah C1 karena satuannya adalah dalam kilokalori ya, satuan dalam kilokalori, maka kita pakai persamaannya 91,5 kalikan efisiensi. Jadi C1 nanti kita di sini dapat kilokalori kilogram ya. Maka ketemu 450 karena di sini ketemu tadi ya, kecepatan keluar dari nozzle adalah meningkat 450 meter per detik ya. Kemudian kita mendapatkan H0-nya panas jatuhnya ini sudah H0 ya, sudah berdiagram 5,46 kilokalori per kilogram. Kemudian kita lukis diagram segitiga kecepatannya. C1 kita dapat 450 meter per detik, alfa 1 20 derajat. U sama dengan setengah C1 diketahui dari soal. Nah, kalau U-nya setengah C1, maka U setengah dari C1, C1 450, maka U-nya adalah 225. Nah, kita sudah bahas tadi, untuk menggambar segitiga kecepatan masuk, kita butuh C1, alfa 1, dan U. Semua sudah lengkap, tinggal kita gambar. Kita tentukan skalanya. Misalnya skalanya di sini adalah 1 dibanding 100, maka C1 400 meter per detik, kemudian U1 225 meter per detik. Nah, kemudian di sini alfanya, alfa 1 tadi, alfa 1-nya 20 ya. Kemudian di sini dari sini gambar sudut ini adalah 20. Kemudian kita taruh di sini 225 dengan skala tentunya. Kemudian kita dapat W1. Nah, W1 ini maka harga W1 dengan grafik panjang penggaris dengan skala 100 meter per detik, maka W1 dapat diketahui adalah 250 meter per detik. Kemudian alfa 2 kita tentu butuh busur ya, jadi nanti dari semua juga lengkapi dengan alatnya adalah dengan busur ya. Jangan sampai nanti kemarin sempat memang di beberapa ujian saya memberikan nilai langsung saya anggap salah karena mereka tidak menggunakan penggaris yang hanya dengan perkiraan, itu sudah tentunya pasti anggap salah. Maka nanti tolong ketika membuat segitiga kecepatan, maka kalian harus menyiapkan penggaris paling nggak satu pasang segitiga siku, penggaris siku segitiga itu, kemudian sama busur ya. Kemudian busur ini untuk menghitung ini beta 1 ini adalah ketemu 40 derajat. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui W2
W2 ini kita mempunyai efisiensi kecepatan. Efisiensi kecepatan itu kita pakai di sini 0,9 kalikan 250 meter per detik. Maka di sini W2-nya kita mendapatkan 225 meter per detik. Sehingga kita dengan skala yang sama kita buat menggaris. Nah, ini kok hanya satu. Nah, ini kita menyederhanakan. Kalau mau di sini kan kejauhan. Nah, saya buat di sini. Oke, ini hanya kemudian saya buat sudut W2-nya, tapi kita hitung dulu beta 2-nya. Beta 2-nya kita pilih dari beta 1 min 3 sampai 6 derajat, pilih 5, jadi 35. Kenapa? Biar ngepasin, iya, biar mudah. Tapi boleh kalian menentukan angka di sini yang jelas ringnya 3 sampai dengan 6. Kemudian beta 2 udah tahu, W2 tahu, yang kita bisa lukis yaitu vektor W2 ini. Kemudian kita tarik ke atas, memotong tegak lurus di sini, maka inilah U. Nah, kalau sudah dapat ini, maka kita secara grafik, ini ya, ini semua secara grafik, maka tentunya di sini nanti menuntut kalian dalam menggambar itu sesuai dengan skala yang ada, gitu ya. Kemudian kita buat segitiga gabungan mulai dari C1, kita masukkan, kemudian sudutnya jangan lupa di sini, alfa 1, kemudian U1, kita dapatkan W1, kemudian U, kemudian C2. Sehingga dari segitiga kecepatan ini diperoleh C1 440, ya, W1 250, U1 semua 225, U2 200, ya, U2 200, kemudian C2 sama dengan 200 meter per detik, ini C2. Dengan cara grafis, ini ya, tentunya ini cara grafis. Nah, kemudian setelah itu kita lukis dengan modal ini tadi, segitiga kecepatan masuk dan keluar ini, kita pindahkan untuk melukis yang ini tadi. Sebenarnya gambar yang saya buat menjelaskan di depan tadi ini adalah gambar dari hitungan ini. Jadi C1 sudah masukkan di sini, kemudian C1 U, kemudian W2, W2 ini kita tarik ke sana, ya. Kemudian dari W2 ini perpanjangan ini kita buat garis tegak lurus motong di C tadi, ya, buat lingkaran. Kemudian dari lingkaran ini kita buat busur dari A ke B, busur AB. Dari titiknya adalah di C. Kemudian dari titik D ini kita buat tegak lurus memotong garis perpanjangan dari W1 di sini. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita buat lengkung untuk punggung sudut sehingga profil sudut jalannya sudah jadi AEFB. Kemudian diagram tekanan kecepatan turbin satu tingkat. Sekarang diagram tekanan, kita membuat diagram tekanan. Nah, ini yang butuh bantuan, ingat tabel uap, tabel uap kita gunakan di sini. Kita mendapatkan data bahwa P0 itu adalah 10 kg per cm persegi, atau setara di sini adalah 10 atmosfer, atau kalau 10 atmosfer atau bar, ini bisa apa? Kita break dulu, ada adzan sebentar.
Baiklah, kita lanjutkan diagram tekanan kecepatan turbin satu tingkat. Tadi sudah kita ketahui dari soal tekanan masuk adalah 10 kg cm persegi atau sama dengan 10 atm ya di sini, atau kalau kita convertnya menjadi 10 kilo pascal atau 1 MPa. Nah, ini nanti kita butuh tabel ini 1 MPa. Kemudian ketika tekanan 1 MPa, maka H0-nya yang panas jatuhnya itu kita dapatkan sebesar tadi hitungan H0 awal dari hitungan itu adalah 5,464 kilokalori per kilogram. Ini sama dengan 22,8 kilojoule per kilogram. Jadi kita rubah dari kilokalori kilogram menjadi kilojoule per kilogram. Nah, sekarang di sini ketika kita mempunyai tekan 1 MPa, maka dari tabel H-nya ini ya, H itu adalah 2771,1 kilojoule per kilogram ini dari sini. Nah, kemudian H0 dari hitungan tadi itu ada persamaan H0 itu sama dengan I0 sama I teoritis yang keluar. Nah, ketika masuknya adalah 2777,1 di sini, maka yang keluar itu berapa? Karena H0-nya ini sama dengan 22,8 kJ per kilogram. Nah, di sini kita masukkan, ternyata kita peroleh IT teoritisnya adalah 2754,3 kJ per kilogram. Jadi ini kita membutuhkan tabel. Nah, tabelnya jangan lupa yang dilihat adalah yang vapor bukan yang liquid, karena ini adalah kondisinya adalah kondisi fase gas. Nah, kemudian dari sini, dari tabel ini, kira-kira kita mendapatkan harga 2754,3 kJ per kilogram ini, kira-kira ini pada tekanan berapa? Jadi tekanan masuknya adalah 10, kemudian 10 itu adalah sama dengan 1 MPa, kemudian panas jatuhnya hanya entalpinya, maaf ini entalpi H0 ini, entalpi masuk dikurang entalpi keluar. Kita ingin mendapatkan IIT ini, mohon maaf nanti ini apa menjadi perhatian kita bersama. Di sini yang kita maksudnya adalah H0 ini adalah sigma dari entalpi masuk dikurang entalpi keluar. Nah, kemudian entalpi keluarnya kita ketahui adalah 2754,3 kJ per kilogram. Ini kalau di tabel ini berapa tekanannya gitu kan, kita sekarang mencari tabel yang kita lihat adalah yang fase ini yang paling atas, liquid dan vapor ini. Nah, kita kira-kira kalau entalpi fase gas, fase vapornya yang mendekati 2754 ini 0,55 megapascal, ini di sini ada 2752. Kemudian yang 60 megapascal 2756. Nah, di sini dari tabel kita ada P itu tekanan, jadi kita mencari P1, P0 sudah kita dapatkan, P1-nya berapa? Ya. Jadi tekanan yang masuk untuk melengkapi nanti gambar tekanan kecepatan PC ya, maka ini kita dapatkan 2, maka di sini hanya ini 2756, kemudian kalau 0,55 MPa 2752, maka P sesungguhnya di sini berapa? Kita cari dengan interpolasi sederhana. Jadi kita membuat interpolasi. Kalau ini cara menghitung dengan interpolasi ya. Jadi P0-nya ini sudah diketahui 10,1 kilopascal atau 1 MPa. Di sini ini berapa kilopascal?
Nah, kemudian kita masukkan interpolasi tadi dari tabel itu kalau P 0,55 didapatkan entalpinya sekian. Kalau X didapatkan 2754,3. Ini dari mana? Ini dari ini tadi 2754,3. Jadi kita selisih dari entalpi masuk sama entalpi keluar itu sudah kita hitung adalah 22,8. Oke, kemudian ini yang di atasnya 0,6 MPa, dapatnya 2756,1 kJ/kg. Kita gunakan interpolasi X minus 0,55 dibagi 0,6 minus 0,55 sama dengan 2752,3 dikurangi 2754 ini dikurangi ini, ini dikurangi ini juga dikurangi ini, kemudian ini dikurangi ini, 2756 dikurangi 2752 ini, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 0,576 megapascal atau P-nya, P1-nya adalah 0,576 megapascal. Nah, tekanan masuk, tekanan keluarnya sudah ketemu, kita rubah di sini megapascal ke kilopascal kalikan 1000 jadi 576. Jadi tekanan yang masuk kemudian P1 turun berarti 576 kilopascal. Nah, ini akhirnya kita buat diagram PC-nya, tekanan dari 10 atmosfer. Mohon maaf, ini angkanya harusnya agak ke sini ya, karena ini kan 10 di sini, masa 5 atau 0,5 ATM ya. Angkanya harusnya kan agak di tengah-tengah sini, jadi begini. Nah, harusnya ya. Nah, kemudian di sini P1, P2 juga sama di sini. Kemudian yang C tadi, awalnya C0-nya adalah 30 meter per detik, keluar dari nozzle ya menjadi 450 meter per detik. Kemudian C2-nya tadi dari hitungan segitiga kecepatan diperoleh C2-nya tadi 200. Nah, di sini ya. Jadi ini kita tulis 200 C2-nya. Nah, ini diagram PC-nya sudah jadi. Nah, sehingga sudah selesai. Jadi nanti ketika Anda di semua untuk disuruh membuat soal yang di dalamnya mulai dari menghitung kecepatan mutlak masuk dan keluar, panas jatuh yang terjadi, lukis diagram segitiga kecepatan, profil sudutnya, dan sampai membuat tabel membuat lukisan diagram biasanya sudah jadi, sudah bisa lah intinya gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ini. Nanti tolong dipelajari. Setelah ini akan saya kirimkan beberapa soal-soal latihan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.